Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 180403007. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bisa menyelesaikan tugas dari dosen. Ya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi pembesaran level kelompok. Oke, kali ini kita akan menjelaskan 5 poin-poin penting dalam pembesaran level kelompok. Yang pertama itu pengertian kelompok. Yang kedua, pengertian kelompok sosial. Yang ketiga itu karakteristik kelompok sosial. Yang keempat itu prinsip-prinsip pembesaran level kelompok. Yang terakhir itu adalah implikasi pembesaran level kelompok. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat sendiri. Kelompok terbagi menjadi beberapa golongan, misalnya kelompok profesi, kelompok aliran, kelompok bermain, dan sebagainya. Setiap kelompok juga memiliki karakteristik sendiri. Baik, untuk poin kedua yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Perlu kita ketahui bahwa sekumpulan orang yang saling berinteraksi bersama tidak serta-merta dapat kita anggap sebagai kelompok sosial. Terdapat beberapa ciri dari kelompok sosial, yakni individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua itu memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul kesamaan perilaku. Ciri ketiga yaitu memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang keempat itu memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan, bersistem dan berproses dalam kaitan ini. Kelompok sosial terbentuk dan sebagai konsekuensinya dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Poin ketiga yaitu karakteristik kelompok sosial. Ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu Muhammad Mufik. Jumlah individu yang dimaksud dengan disepakati minimal 3 orang. Kelompok dengan jumlah 3 orang masuk dalam kategori kelompok kecil. Selebihnya bisa masuk ke dalam kategori sedang dan besar. Yang kedua itu menurut Daryanto
Ada dua karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yakni norma dan peran. Norma adalah persetujuan pada suatu kelompok atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang di dalam kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Ada 3 kategori kelompok, yakni norma sosial, prosedural, dan tugas. Sedangkan menurut Robert menyatakan sebuah tim yang efektif apabila semua anggota menjalankan peran khusus sesuai dengan bakat terbaik mereka, manakala sebuah tim akan memfokuskan diri pada pencapaian tujuan dengan kerjasama atau teamwork yang baik di dalam tim. Umumnya tim akan sukses. Di sisi lain, ketika anggota tim bermain secara individual, mereka biasanya akan gagal. Dalam dunia kerja, banyak pemimpin yang tidak memahami cara mengubah kelompok mereka menjadi tim yang produktif. Poin keempat yaitu prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Ada 4 prinsip di dalamnya, yaitu yang pertama, setiap kelompok terdiri dari individu yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu. Yang kedua itu, setiap kelompok memiliki anggota yang karakteristiknya perannya berbeda-beda. Yang ketiga itu, setiap kelompok memiliki individu yang unik dalam pengelompokan diri. Yang keempat itu, setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik spesifik dalam pola penerimaan produk. Baiklah, kita akan menuju poin terakhir, yaitu implikasi pemasaran level kelompok. Dalam kelompok terdapat nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap penting dijunjung tinggi, maka pemasaran suatu cenderung efektif bila menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kelompok. Namun dalam pemasaran, acap kali hanya mengejar keuntungan atau profit oriented tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengingatkan bahwa ada implikasi negatif yang ditimbulkan manakala produk yang dipasarkan memiliki efek destruktif. Produk tersebut misalnya minuman keras, narkoba, dan lain-lainnya. Itulah materi yang saya sempat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.